kritis ya untuk teman-teman menjelang sore ya. Dan untuk saya sendiri baru pertengahan perjalanan ya. Saya nanti ada mengajar juga ya sampai jam 10 malam ya. Dan eh, ya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Dan saya akan melanjutkan ya perkuliahan eh, DAIP ya, dasar analitika dan bisnis gitu ya. Dan saya coba share screen dulu ya. Oke. Ya, apakah sudah muncul di layar rekan-rekan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Oke, ya. eh jadi hari ini kita akan membahas tentang optimasi linear atau linear optimization ya. Ini bagian penting dari eh, suatu bisnis. Kenapa? Karena kita ingin semuanya itu optimal. Nah, itu kuncinya. Optimal apa, Pak? Ya, optimal dalam kita mencapai keuntungan yang maksimum contohnya. Atau optimal dalam hal apa? Kita tentu dalam berbisnis mengeluarkan biaya ya. Biaya dan pengen optimal itu ketika biayanya rendah atau minimal gitu ya. Nah, jangan sampai kebalikan. Kita jalankan bisnis tanpa perhitungan yang jelas, tanpa perhitungan yang matang, ya, biayanya membengkak, ya, tidak optimal. Atau profitnya malah minimal gitu ya, jangan kebalikannya. Nah, makanya kenapa sih mungkin teman-teman berpikir, saya udah masuk ke sekolah bisnis, masih diajarin matematika, masih diajarin statistik. Nah, karena di bisnis tuh ada angka, kuncinya di situ. Kalau nggak ada angka, ya nggak usah belajar matematik gitu kan, nggak usah belajar statistik. Masalahnya, teman-teman sekolah dan berkuliah di sekolah bisnis, ya nanti juga akan insya Allah ya menjadi entrepreneur atau bekerja ya entrepreneur di multinational company, ya. Nah, teman-teman nanti nggak kaget ya untuk nggak ketemu yang namanya angka-angka. Sebutin orang udah ditolak, Bran. Halo, ya, halo, yang masih on mic bisa di mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh boleh bertanya silakan. Ya, mungkin ke pencet kali ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu ya linear optimization tuh dengan fungsi matematika teman-teman bisa mencapai tujuan bisnis yang optimal, gitu ya. Itu pesan saya buat teman-teman ya. Nggak usah yang terlalu overthinking tentang pembelajaran menghitung rumus matematika gitu ya. Oh, dari SMP, dari SMA apa saya belajar matematika terus ya tadi ya. Dalam bisnis pun ketemu lagi yang namanya angka-angka. Salahnya itu ya. Dan eh, optimasi ini ya, ini proses kita menentukan sesuatu ya atau memutuskan ya dalam manajemen kita juga harus bisa jadi decision maker. Teman-teman nanti udah lulus ya harus jadi decision maker yang handal ya menentukan keputusan ya kalau dalam bisnis meminimalkan ya contohnya tadi biaya bukan meminimalkan profit ya. Yang profit itu harusnya dimaksimalkan ya dengan kuantitas yang diinginkan seperti itu ya. Tentu optimasi ini model ini ya ini diterapkan dalam berbagai sektor ya, contohnya rantai pasok. Rantai pasok ini kaitannya dengan rantai pasok komoditas. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Komoditas pertanian misalnya atau dalam sektor keuangan ya. Nah, tentu apalagi di sini ya kita pengen mengambil margin yang besar misalnya atau portofolio ya, yang dari apa yang kita investasikan ya. Nah, atau dalam perusahaan ya keuangan perusahaan, pemasaran ya marketing juga harus optimal ya. Jangan sampai kita hanya meng-hire eh, misalnya ya eh, tenaga pemasaran atau influencer tanpa memikirkan bagaimana efeknya ke dalam bisnis. Jangan sampai ya hanya berpikiran semuanya akan mendatangkan hasil eh, yang cuan gitu ya. Nah, tanpa memikirkan biaya misalnya. Nah, itu yang harus dipikirkan ya. Tapi ingat ya, untuk hari ini kita fokusnya di optimasi.
yang sifatnya linear. Linear itu seperti apa? Ya, ini simpelnya ada rumus X ditambah Y, ya. Nah, ini kan simpel ya, ada dua variabel X, Y, ya, sama dengan 8. Nah, ini linear nih. X-nya dia angka, ya, ini angka, ya. Nah, ini 8. Ya, bisa X-nya 2 tambah 6, 8. Ya, atau 4 tambah 4, 8. Gitu ya. Atau 6 tambah 2, ya gitu ya. Nah, ini linear. Nah, beda cerita kalau X-nya kuadrat. Ini nggak linear nih. Salah satu aja, ya. eh, bukan eh, bilangan yang apa linear atau di kuadratik gitu ya. Nah, ini bukan optimasi linear ya. Ini linear optimization yang kita fokuskan hari ini. Jadi itu ya bisa dibedakan kalau dibilang optimasi linear itu ya eh, perhitungan yang ditambah dikali kurang x-nya itu tidak kuadratik ya. Nah, itu sebutnya linear. Nah, selanjutnya ya eh, di sini ada beberapa konteks atau terms atau terminologi ya yang perlu teman-teman pahami dalam optimasi linear atau linear optimization ya. Nah, yang pertama yang teman-teman perlu pahami itu fungsi tujuan atau objective function. Jadi eh, di dalam menjalankan sesuatu atau memodelkan sesuatu semuanya harus ada tujuan yang jelas ya. Apa yang mau dioptimalkan? Nah, itu objektifnya harus jelas. Ya, sama dalam berbisnis juga sama kan ya, ada objektifnya dari yang saya sampaikan, disebutkan keuntungan. Tapi kita untuk mencapai objektif ini, ya, atau tujuan ini ya, kita juga menghadapi constraint atau kendala. Apa sih Pak yang disebut kendala? Ya, kendala itu teman terbatas dananya, terbatas sumber daya manusianya, ya. Maksudnya ada limitasi. Kita nggak bisa, misalnya ya, untuk memproduksi barang A dan barang B, ya. Sedangkan kita juga punya limitasi untuk produksi barang itu butuh biaya SDM, tenaga kerja, waktu, gitu ya. Oke, contohnya apa Pak dalam kehidupan sehari-hari? Ini ya, contohnya, ya teman-teman, eh, misalnya punya industri atau manufaktur di bidang otomotif, ya. Ada teman-teman ya, punya perusahaan produksi produk A, yaitu produk yang berbahan bakar misalnya bensin ya atau solar ya, dan yang lagi yang sekarang lagi rame kan industri otomotif berbasis tenaga listrik ya atau EV car, electrical vehicle, uh, yaitu EV, ya. Dan ini opsi yang teman-teman bisa ambil ya, beberapa merek terutama China ya, mereka industri manufakturnya produksi uh, dua barang ini. Ya tentu ada opsi yang lain ya, memadukan antara mobil bensin dan mobil listrik. Ada yang namanya hybrid gitu ya. Nah, nggak apa-apa terus saja. Itu kan opsi-opsi ya. Nah, tapi ya dari banyak penentuan produk ini, ya misalnya ini otomotif, nah ada tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan ya. Misalnya sekarang kita lihat beberapa merek mobil, utama dari China itu, BYD, memang dia fokus di sana, Chery gitu ya. Dia fokus di B nih, karena memanfaatkan beberapa regulasi ya di pemerintah yang itu disubsidi ya untuk beberapa kendaraan berbasis listrik ya. Tapi tentu untuk fokus di B ini ya inputnya terbatas, harus bikin pabrik tambahan segala macam gitu ya. Jadi masih keuntungan. Contoh yang kedua ya di bidang pertanian ya, teman-teman misalnya mau produksi di 10 hektar lahan tanam kopi ya. Pak, saya punya tanah 10 hektar. Buat apa? Nanam kopi, terus nanam apa lagi? Ya, dikombinasikan dengan misalnya pisang gitu ya. Nah, terus apa lagi ya? Itu ya. Jadi ada keterbatasan 10 hektar lahan tadi tuh ya. Itu constraint-nya. Ya, tujuannya bagaimana memproduksi kopi dan pisang dengan biaya seminimal mungkin. Ya, itu tujuannya dari optimalisasi. Di bidang pertanian, transportasi juga sama ya. Misalnya aspek dari distribusi ya, kita apa namanya punya jasa transportasi delivery gitu ya. Nah, kita juga mempertimbangkan
ya meminimumkan biaya pelayanan yang muncul. Yang di sana kita punya keterbatasan jumlah pelanggan yang memang sudah given gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi solusi ya. Kita menentukan optimalkan biaya atau biaya pelayanan atau cost services. Nah, contoh sehari-hari ya seperti kita ini kuliah ya. Kita kuliah melakukan penjadwalan kan ya antara mahasiswa, dosen ya, dan ruangan ya. Nah, apa yang kita maksimumkan preferensinya gitu ya. Oke, sekarang pemerintah punya aturan harus WFH 1 hari dalam seminggu. SB ya menentukan bahwa hari Senin itu WFH ya, mengurangi aktivitas di kampus. Ya, akhirnya kita melakukan penjadwalan ya dengan menggunakan online seperti ini ya. Nah, itu yang bisa itu juga pakai sistem optimasi. Kita tentukan jumlah mahasiswanya ya, berapa dosennya ya, setiap semester betul. Nah, itu juga menjadi constraint yang tujuannya agar mahasiswa juga dapat referensi untuk ya dapat ilmu ya yang komprehensif gitu kan. Dan walaupun ya harus misalnya dilaksanakan secara online ya, tantangannya tentu besar ya. Ya, saya tidak tahu ya aktivitas yang teman-teman lakukan kan di balik layar. Nah, saya hanya menyampaikan tugas saya untuk memfasilitasi teman-teman biar paham, ya. Selepasnya teman-teman bisa mengevaluasi bahwa oh ya, walaupun online, saya masih bisa menangkap gitu ya apa yang disampaikan dosen, gitu ya. Karena ya tujuannya nggak ada ya untuk mengajak ke tidak baikan. Artinya juga kami dosen, saya juga sangat berharap ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat nanti ya untuk eh, bekal teman-teman mungkin skripsi misalnya ya. Oh, pernah diajarin nih sama Pak Ahmad tentang linear optimization itu yang pertama ya. Karena kalau kuliah terus tidak fokus, terus nanti teman-teman apa namanya tidak mendapatkan manfaat kan sayang gitu ya. Oke, itu ya. Nah, keuangan tentu ya analisis keuangan untuk meminimumkan biaya ya dari investasi misalnya. Oke, ini selanjutnya ada contoh ya eh, dari dari apa konteksnya pertanian ya salah satunya. Nah, ini ada seorang peternak nih ya kelinci ya dia punya peternakan kelinci yang dia tuh ingin memakai linear optimization ya, ingin memaksimumkan atau meminimumkan biaya ya dari racikan pakannya. Teman-teman, sorry ya, saya di sini sedang azan. Kita break dulu sebentar ya. Nanti
Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi eh, untuk hari ini ada pembahasan satu kasus ya untuk kita sama-sama belajar tentang linear optimization atau optimasi linear ya. Nah, ini ada studi kasus, ada peternak kelinci dia mau bikin pakan, pakan untuk siapa? Untuk kelincinya ya, bukan untuk peternak ya. Nah, ini kandungannya ya harus ada lemak, harus ada karbohidrat, protein ya, agar kelincinya ini bisa tumbuh dengan baik ya. Dan minimum ya, kan di sini sedikitnya ya, sedikitnya artinya minimum. Kandungan lemaknya di pakan yang dimakan kelinci nanti itu ada 12 gram lemak ya, dan 36 gram karbohidrat dan 4 gram protein minimumnya ya. Nah, ini notes yang kita informasi selanjutnya ya. Kandungan pakan ini bisa mengkombinasikan antara bahan X dan bahan Y. Ada dua. Nah, dua pilihan teman-teman mau pakai bahan X, bahan Y, dikombinasikan dua-duanya, gitu ya. Nah, setiap bahan ini punya kandungan yang berbeda-beda, ya. Nah, kalau ini total kandungan dari pakannya nanti. Nah, total kandungan ini bisa dapat dari bahan X yang mengandung 8 gram lemak, 12 gram karbohidrat, 2 gram protein. Harganya 0,2 ons. Atau nah, teman-teman bisa pakai bahan Y yang ini kandungan lemaknya itu 12 gram, lebih besar ya. Nah, karbohidratnya sama-sama 12 gram dan proteinnya ini 1 gram. Tiap onsnya ya. Harganya lebih mahal nih. Ya, harganya lebih mahal ya. Dan selanjutnya ada informasi kalau kelinci hanya bisa makan ya, tidak lebih artinya dia maksimum ya. Nah, itu 5 ons makan per hari ya. Nah, itu nanti kalau dikasih makan lebih, ya, nanti dia sakit atau nggak tumbuh optimal ya, atau ya, ini ada informasi bahwa ini ya 5 ons per hari, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengkombinasikan bahan X dan Y untuk jadi pakan yang optimum? Nah, ini kasus balik lagi optimisasi, ya. Jadi yang dioptimalisasi apa? Kan bisa memaksimumkan atau meminimumkan ya. Konteks di sini karena mau bikin pakan kita punya sumber daya yang kita beli ya sebagai bahan baku ya. Kita ingin tujuannya ya ini baik lagi ya ke fungsi tujuan ya atau tadi objective function meminimumkan biaya pembelian bahan tadi ya. Tapi berdasarkan informasi masalah kita juga punya constraint ya. Objective functionnya ada, constraintnya ada. Ini didefinisikan dulu. Apa kendalanya? Pertama, kandungan lemaknya minimum segini. Karbohidratnya minimum segini. Proteinnya minimum segini. Ya. Dan kebutuhan pakan harian itu dari kelinci tadi 5 ons. Ini ya. Nah, itu juga jadi kendala. Nggak bisa tuh produksi yang banyak gitu ya. Dan biar kelinci ini mau makan juga enggak. Nah, yang kendala yang ketiga, dan ini barangkali eh, bahasanya nggak familiar mungkin teman-teman ya, ketidak negatifan. Nah, ini nggak mesti ada, tapi ketidak negatifannya dulu deh dibahas. Apa sih? Nah, ini kita kan mau nyari tahu berapa banyak X dan Y, ya, kombinasinya untuk memproduksi pakan yang meminimumkan biaya. Nah, tentu X dan Y ini, ya, ini kan variabel, dia punya angka ya. Nah, ya, X atau Y ini punya angka yang dia tidak negatif. Artinya apa? Nah, jadilah rumus matematika yang kita tahu ya, kalau bilangan positif itu sama dengan atau lebih besar dari nol ya, dari nol ini nol ya, ya maklum ya ini saya eh, gambarnya pakai mouse nih ya, kalau di papat mungkin lebih bagus nolnya ya, artinya ini positif gitu ya. Oke ya, ini akan dipakai, jadi teman-teman harus bisa fokus ya. Fokus konteksnya apa nanti akan nyambung karena setelahnya sampai kita coba software nanti itu pakai kasus kelinci ini, pakan kelinci. Oke, jadi ada langkah-langkahnya kalau teman-teman nanti bikin model yang berbasis optimasi linear atau linear optimization models ya.
Yang pertama, ya konteksnya, teman-teman harus tahu masalahnya. Kayak tadi, kelinci butuh pakan yang mengandung karbohidrat, ya, yang mengandung eh, lemak dan protein. Nah, mengandungnya berapa? Ya harus dikumpulkan datanya, gitu, ya. Ini kegiatan yang bisa dilakukan ya, pengumpulan data untuk membangun modeling. Terus yang kedua, setelah teman-teman tahu masalahnya, baru bikin formulasi matematikanya. Ya, formulasi matematika itu kuncinya ada variabelnya. Bisa variabel X, Y, Z, dan seterusnya, A, B, C gitu ya. Yang penting kita tahu variabel apa yang mau kita. Jadi kan tadi contohnya dari contoh kasus ini kan, ini variabel nih, X, Y ini variabel. Ya, jadi kita formulasikan modelnya. Kita tahu variabelnya, fungsi tujuannya, ya. Fungsi tujuannya itu minimumkan biaya, kendalanya apa, ya. Nah, terus setelah itu kita mencari solusinya. Solusi itu apa? Ya solusi itu tadi, ya kita udah tahu fungsinya, kita mau minimumkan, kita mau bikin pakan kelinci yang biayanya minimum. Nah, solusinya gimana? Ya, kita hitung. Bisa dengan Excel, ya ini program komputer, Linggo, R, statistik, banyak. Solusinya bisa solusi yang optimal yang kita pelajari hari ini ya, atau suboptimal ya masih perlu diproses selanjutnya. Dan analisis sensitivitas. Ya, analisis sensitivitas itu fungsinya kita untuk mengetahui kalau harga bahan baku misalnya naik dan turun, lagi rame ya. Misalnya bahan baku pakan itu impor, lagi rame perang Iran, Israel, Amerika. Ya, Selat Hormuz tutup, yang naik tidak hanya harga minyak ya, atau oil, harga plastik, harga bahan baku impor lainnya, termasuk pakan tuh naik. Nah, kita lihat nih, sensitivitas tuh, kalau harga pakan naik 10%, apakah tetap cuan apa enggak nih bisnisnya? Ya, profit atau enggak? Itu perlu ganti alternatif pakan lokal misalnya, contohnya gitu ya. Oke, sudah ketemu solusinya, kita tahu ya nilai X, Y-nya, terus kita validasi ya dan revisi modelnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya ya teman-teman berasumsi bahwa kandungan pakan kelinci tadi mengandung protein, karbohidrat, dan lemak. Terus teman-teman berpikir lagi, rasanya vitamin juga penting deh ya. Nah, masukkanlah di model yang baru vitamin misalnya. Ya, tapi di contoh ini eh, hanya fokus yang tadi tiga tadi ya. Nah, ini contoh aja. Kita bisa revisi model ketika kita lihat, wah asumsinya perlu ditambah nih, vitaminnya penting untuk kesehatan kelinci misalnya. Ya, ini contoh mudah aja ya. Tentu kalau dalam bisnis tentu lebih kompleks lagi. Ini pemahaman yang penting ya, contoh mudah yang penting linear optimisasinya bisa dipahami. Nanti contohnya di bisnis ya. Nanti soalnya setelah ini akan ada penugasan berkelompok yang teman-teman nanti implementasikan ya di dalam contoh kasus bisnis. Ya, ada dua studi kasus. Sekarang satu studi kasusnya perkelincian dulu ya, terus diimplementasikan. Implementasikan kemana? Ke modelnya ya. Kalau kita sudah dapat model yang optimal dan real life-nya juga ya. Real life itu artinya ya yang kita bangun kan ya mengatasi permasalahan dalam dunia nyata ya. Kita modelingkan ya, dari dunia nyata ke modelingkan. Setelah kita tahu modelnya, kita balikan lagi ke real life yang diimplementasikan ya. Yang tadi kita dapat kandungannya sekian sekian sekian, harga biayanya sekian, ya diterapkan gitu. Sayang kalau modelnya ini tapi tidak diterapkan. Oke, next ya. Oke, selanjutnya apa yang teman-teman harus lakukan untuk memformulasi model matematika? Ini bersyukurnya teman-teman masuk ke SB ya, ketemu angka-angka karena sebagai bisnismen ya ngitung-ngitung uang gitu ya. Temulah yang namanya model matematika lagi di SB ya. Nah, tapi di sini yang teman-teman lakukan adalah memformulasi model matematikanya. Nah, proses pertama teman-teman bikin decision variables-nya. Ya, decision variables itu contohnya tadi ya, jumlah bahan X dan bahan Y ya, atau bahan Z. Ya ini semua ya decision variable. Terus objective function, salah selalu ulang terus nih ya. Kalau bikin model harus ada fungsinya. Fungsinya apa? Ya tadi maksimisasi profit atau minimisasi biaya atau mempercepat delivery
Ya, itu tujuan. Semua proses ini ada tujuannya, ya, termasuk dalam proses bisnis. Selanjutnya, constraint, ya, ini batasan, ya. Nah, jadi ada batasan, misalnya tadi ya, minimum kandungan karbohidrat 12 gram, minimum kandungan lemak 10 gram, ya. Bisa minimum, bisa juga batasan ini maksimum. Maksimum makan kelinci 5 ons per hari, nggak boleh lebih. Itu namanya batasan, constraint, ya. Dan selanjutnya estimasi nilai parameter, ya. Ini sifatnya berbasis berbasis data, ya. Oke. Nah, ini model-model matematika yang bisa dibangun. Tapi intinya ya dari berbagai contoh di sini fokusnya yang di linear ini ya. Linear, model matematika yang sifatnya linear, ya. Nanti ada deterministik, stokastik, ya. Mungkin di lain waktu saya akan menjelaskan lebih detail. Oke, oke. Ini masuk ke arah sedikit teknikal ya. Sedikit teknikal artinya mengkonversi kalimat-kalimat tadi jadi rumus matematika. Ya. Jadi rumus matematika karena simple sebenarnya. Kita udah punya variabel keputusan. Ya, pertama keputusan untuk eh, banyaknya bahan X yang kita beli dalam ukuran ton, ons ya, sorry. Ini dilambangkan dengan X kecil. Dan banyaknya bahan Y yang kita beli ya dalam ukuran ons juga dilambangkan dengan Y. Ya, oke. Kita sudah punya variabel keputusan. Yang step yang kedua, fungsi tujuan. Ada fungsi tujuan ya, ini cost ya, minimalisasi cost, minimumkan cost ya, yang terefek dari kita membeli ya bahan X dan Y, ya ini biayanya. Yang kita ingat bahwa membeli bahan X itu biayanya 0,2 ya, dan membeli bahan Y itu 0,3. Masih ingat ya ini harga ini ya, perbedaan harga. Nah, ini menjadi ukuran ya, kita menghitung berapa X dan Y yang hasilnya minimum ya. Tapi kita juga punya syarat atau batasan ya, kendala tadi constraint bahwa lemaknya itu minimum 12 total, bisa dari sumber bahan X atau sumber bahan bahan Y ya. Dan karbohidratnya harus 36, harus 36. Ini totalnya dari X dan Y ini harus 36 ya. Dan protein 4 minimumnya ya. Ini minimumnya gitu ya. Terus kalau kita rumuskan dalam bentuk matematika, ini mudah ya. Mudahnya itu apa? Ya, kita formulasikan saja ya. Ini totalnya kita tahu batasannya 12. Ini minimum, artinya sama dengan 12 atau lebih besar ya. Nama sebutnya minimum ya. Maka 8X ditambah 12Y ya. Itu setelah dikali, ditambahkan, itu harus lebih besar atau sama dengan 12. Itu untuk kebutuhan lemak di dalam pakan. Pakannya juga butuh kandungan karbohidrat. Sama 12 kali X, ya 12 kali Y. Ya, minimumnya 36. Ya, ini dicek lagi ya. Nah, ini dalam matematika modelnya gini. As simple like just from the sentence, ya convert to mathematical formula gitu ya. Nah, terus kebutuhan protein sama. Ini 2X ya. Nah, dan satu Y atau ya kita sebutnya karena Y ya. Satu Y itu Y lebih besar sama dengan 4 ya. Oke, udah Pak. Nih kita udah dapat kendala atau constraint batasan ya. Kalau bahasa Indonesia batasan minimum kandungan dari eh, kombinasi pakan. Nah, terus selanjutnya kita juga punya informasi bahwa pakan harian kelinci ya itu hanya maksimum ya. Beda ini tadi minimum, minimum, minimum. Ini arahnya beda sendiri nih. Lebih kecil sama dengan 5, berarti minimumnya 5. Ya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 sampai 5. Pertanyaannya, Pak bisa nggak minus 1 Pak? Ya, bisa nggak minus 2? Kan di bawah 5 Pak. Oke, kita punya ini ya kata negatifan. Secara logikal nggak ada ya pakan itu jumlahnya minus ons gitu ya. Ya, itu nggak ada. Jadi ada tambahan constraint bahwa
X dan Y ini harus positif atau lebih besar sama dengan nol. Bisa diikuti ya, step by stepnya. Jadi saya super pelan, ya, super pelan saya ajarinnya, biar teman-teman bisa memahaminya dengan mudah. Gitu. Ya, nah nextnya ini eh, hanya perubahan bentuk yang tadi kita punya rumus ini ya, minimum cost-nya itu harga dari X dikali X-nya, tambah 0,3 kali jumlah Y-nya nanti, kita eh, apa namanya bisa gunakan ya, kalau dia minimum, dimaksimumkan ya. Nah, tapi fungsi maksimum ini dari minimal biaya yang terkecil, jadi minus ya. Sama aja ini dikali minus. Ini semua dikali minus juga nih. Jadi ini konversi aja. Konversi formula bentuk bakunya tuh seperti ini ya. Ya, ini bentuk sederhananya. Nah, toh kok dapat minus 2 dari ini? Ya, semuanya dibagi 4 dikalikan minus ya. Dibagi 4 ya, ini 2 3 ini bagi 4 3 kan? Ya, jangan lupa tandanya berubah ya, tandanya berubah ini ya, untuk karena dia konfirmasi terkait dengan jumlah XY ya, dia nggak merubah jumlah makan, nggak ada yang di minus dalam bentuk bakunya, hanya konsen dari segi bahan baku kandungannya gitu ya, baik karbohidrat, lemak maupun protein. Nah, ini nggak usah pusing, ini mensimplifikasi sebenarnya ya, dari rumus ya, yang tadi kita peroleh ya, bentuk baku atau standar form dari operasi atau optimasi linear ini ya, kita memaksimumkan tujuan tertentu ya, kita sebut sebagai Z di sini ya, ya, dari C di sini bisa harga ya, bisa waktu. Nah, ini jumlah ya yang dibutuhkan, kan nggak cuma ya, maksud maksud saya adalah tidak cuma X dan Y ya, bisa jadi X1 X2 sampai Xn ya, banyak artinya ya, nanti variabelnya ya, tidak terbatas hanya dua ya. Dan kendala pun sama ya, kendala itu maksudnya di sini adalah batasan atau constraint ya. Sama, masing-masing punya constraint ya di sini, dengan kombinasi ya yang berbeda-beda ya. Dan sampai di sini ya, masih ingat negativity. Nah, di sini semuanya positif, mau X1 ya, di sini X2, Xn ya, semuanya positif. Nah, maka anotasi matriksnya ini simpelnya ya. Langsung saya jumping ke sini ya. Rumus Z ini sebagai fungsi tujuan ya. Ini terdiri dari ya, eh, ini banyaknya, ini ya konstanta, misalnya harga tadi ya, harga tadi pakan, misalnya contohnya teman-teman tuh punya startup ya, saya mendingan hire 5 atau hire 6 ya, IT-nya 2 atau produk productionnya yang 3 gitu ya, misalnya butuh 6, terus satunya lagi marketing atau apa kombinasinya itu, gajinya masing-masing tuh punya ya. Nah, nanti X-nya ini ya tadi ya, bisa kalau teman-teman nge-hire orang ya, tenaga kerja IT, tenaga kerja marketing misalnya. Gitu ya, contoh-contoh yang lainnya yang mungkin relate di dalam bisnis ya. Dan ini batasannya. Oke, teman-teman mau gaji orang juga ada batasannya, cash flow perusahaan kan. Ya, cash flow perusahaannya untuk gaji marketing sekian, sekian. Ya, in total nggak boleh lebih dari misalnya dalam sebulan nggak boleh lebih dari 100 juta gitu ya. Karena profitnya aja udah mepet misalnya. Gitu. Itu contohnya. Ya, dan sama ya, teman-teman ngegaji itu nggak mungkin negatif kan. Nah, ini dirumuskan seperti ini ya. Jadi simpelnya ya, AX lebih kecil sama dengan, atau bisa juga lebih besar sama dengan B ya, sebagai constraint-nya. Dan ini fungsi non-negativity-nya ya. Ini dilambangkan dari K, X, B-nya, A-nya ini dari matriks tadi ya. Matriks ini kolom dan baris ya. Oke ya. Ini eh, hanya bentuk baku ya yang menggambarkan ya, fungsi linear seperti itu. Coba teman-teman lihat di sini, ada nggak yang kuadrat? Ya, nggak ada ya, yang nggak ada yang kuadrat, kan disebutnya linear, gitu ya. Oke, next. Nah, ini asumsi ya yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, asumsinya itu, ini asumsi itu apa? Asumsi itu eh, kita bisa ya menerapkan linear optimization kalau ada 4 asumsi ini. Yang pertama deterministik. Teman-teman sudah mengetahui ya
struktur model dan parameter atau variabel tadi, ya, bukan probabilistik, apalagi di barang ya Pak. Nah ini probabilistik ini, ya ini peluang, bisa kejadian bisa nggak. Kalau deterministik udah pasti kejadian, ya pakan butuh jumlah bahan baku sekian, biayanya sekian, itu jelas. Kalau probabilistik caranya gini, ya misalnya teman-teman ya, contoh kecilnya kan, kalau ngelempar uang koin ya, bisa keluar gambar, bisa keluar angka, ya. Atau melempar dadu ya, bisa keluar angka satu, ya belum tentu semuanya itu, ya. Tapi kalau misalnya deterministik sudah diketahui. Keterbagian, ya. Ini intinya nilainya itu bisa dalam bentuk pecahan, ya 0, sekian, yang tidak harus dia bilangannya bulat, ya. Kesebandingan, ya. Nah, tadi ada fungsi tujuan, ya, dan fungsi kendala. Nah, kesebandingan ini artinya proporsional, harus linear gitu ya, nggak boleh misalnya dia yang variabel satu kuadrat, yang satu, dan itu beda lagi nanti optimalisasinya. Nah, teman-teman pelajari, saya rasa untuk di S1 cukup lah linear optimization ya. Eh, tapi juga nanti kita lihat ada bentuk-bentuk optimisasi yang lain ya. Tapi untuk hari ini kita mempelajari linear optimization. Additivity, additivity ya, ini penjumlahan aktivitas-aktivitas individu ya, karena bentuknya eh, penjumlahan dari aktivitas tadi ya, pemberian pakan eh, yang mengandung berbagai ya kandungan X dan Y misalnya ya. Atau tadi ingin bikin startup harus punya tenaga kerja di bidang IT, ditambah lagi nanti di bidang marketing, production, and so on ya. Dan fase pengoptimalan kita lihat nih, dia layak atau tidak, visibility-nya gimana ya, apakah semua kendala ini terpenuhi atau tidak. Jadi disebut layak kalau kendala tadi minimum barrier-nya semuanya sudah terpenuhi, ya. Kita mau bikin bisnis pakan yang diterima konsumen, ya, ya artinya pemilik-pemilik kelinci ini misalnya kandungannya sekian sekian, ya kita cek satu-satu. Optimalitas, ya, ini solusi optimal nanti saya akan ajarkan terkait dengan daerah visible, ya, daerah yang memungkinkan adanya kita temukan solusi titik optimal untuk menghasilkan barang dan jasa atau menghasilkan keuntungan gitu ya. Dan sensitivitas ini yang tadi saya sudah sampaikan ya, apabila terjadi ada perubahan-perubahan yang sifatnya dynamic, perubahan harga, ya, perubahan misalnya ya jumlah tenaga kerja yang tersedia, bahan baku industri otomotif ya yang naik turun. Nah, itu semua ya, itu semua eh, harus diukur juga. Nah, ini fase pengoptimalan. Oke, dan ini langsung masuk ke arah eh, apa ya? Istilahnya konteksnya sudah tahu, kita mau cari ya solusi eh, dari suatu permasalahan ya, metode model matematik. Kita bisa pakai ya metode graphics, simplex ya, atau metode numerik ya dengan Excel ya, atau bahkan dengan MATLAB, R statistik ya. Nah, tapi ini kompleks ya buat bikin formulanya. Ya, ini metode grafik dulu ya, kita coba. Ini salah satu solusi di mana di sini ya eh, kendalanya kita hanya berfokus ke dua dimensi. Dua dimensi itu apa? Teman-teman gambar grafik masih ingat ya? Kalau di makroekonomi atau mikroekonomi ya, di sini ada fungsi Y, di sini ada fungsi X ya, atau aksis ya, sumbu Y, sumbu X, ini dua dua dimensi ya. Terus kita bikin garis ya. Nah, misalnya ya ini ada garis, kita cari mana yang area disebut area visible gitu ya. Apakah di bawah sini atau di atas ini ya, yang disebut visible gitu ya. Nanti kita evaluasi titik pojoknya yang berpotongan dengan sumbu X, sumbu Y. Nanti saya tunjukkan ya grafiknya lebih bagus. Nah, ini gambar pakai mouse eh, kurang indah ya. Terus sudah itu kita cari solusi optimum, bisa maksimum atau minimum. Ya, ini juga solusi optimum. Tinggal dilihat, kalau maksimum berarti nilai terbesar. Kalau minimum ya ini nilai terkecil. Ini sama-sama optimum. Jadi
jangan berpikir bahwa optimum itu selalu besar, ya. Ya kalau konteksnya biaya, optimum itu yang biayanya paling kecil, nilai terkecil, ya. Ini minimum, ya. Itu juga solusi optimum, ya. Jangan terkecoh ya dengan istilah optimum tuh selalu maksimum. Nah, beda ya optimum tuh, lihat konteksnya. Profit ya maksimum, ya. Delivery ya maksimum ya biar cepat, atau minimum kalau bicara terkait dengan waktu, ya. Ya, jadi minimum waktu yang dibutuhkan kan makin bagus gitu ya konteksnya. Biaya juga minimum. Oke, ini teorema saya tidak menjelaskan lebih banyak, saya lebih senang menjelaskan lewat kurva ya. Di sini intinya nanti kita akan menggunakan ya grafik, ya, sebagai media. Kita melihat area mana, ya, ini daerah visible tuh yang bisa menunjukkan titik optimum dari pilihan-pilihan yang kita punya. Ya, nanti kita di teorema yang kedua kita lihat dua titik ya di yang optimum, yang sifatnya nilainya maksimum atau yang minimum gitu ya. Teorema yang ketiga ya nanti kita lihat ya ada batasan-batasan, ya, seperti misalnya dia harus nilainya positif atau kadang nilainya itu akhirnya nggak ada, ya, yang optimum gitu ya. Itu juga bisa jadi ya setelah kita modelkan dari berbagai tujuan dan kendala. Ya nggak ketemu juga titik optimumnya di mana nih, gitu kan? Oke ya, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang, Pak saya nggak paham apa yang Bapak jelasin, Pak terlalu cepat, ya silakan aja di interrupt ya, di dipotong, angkat tangan atau ya buka open mic aja ya. Ya mudah-mudahan teman-teman masih bisa fokus nih, ya. Nah ini agak teknikal, cuma sebenarnya ini mengulang, mengulang apa Pak? Nih fokusnya satu-satu di sini dulu nih, ya di sini masih ingat kan? Ya, rumus model matematika, formula matematika dari meminimumkan biaya, ya, harga dikali jumlah bahan baku X. Ini ingat kasus pakan kelinci ya, ini masih pakan kelinci, ya, cuma dengan, ya, metode grafik, ya. Teman-teman bikin dulu nih, ya, formula matematikanya udah dibuat kan, ya. Ada kendala karbohidrat, lemak dan protein, sorry, lemak, karbohidrat, protein, jumlah pakan optimum dan dia positivity. Ini diterjemahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kurva atau grafik, ya, satu-satu, ya. Contohnya yang paling mudah nih ya, ini garis grafik terluar nih ya, ya, menggambarkan dari rumus banyaknya pakan, ya, yang diberikan kepada kelinci dalam waktu satu hari itu maksimum 5. Nah, kalau secara grafik gimana gambarnya? It's a simple like misalnya kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu ya. Nah, atau di sini ya di contoh ini teman-teman convert aja ke sini nih, bentuk ini kan sama aja ya. Nah, biar mudah, eh, hilangkan dulu ya lebih besar lebih kecilnya. Ya, Y X-nya pindah ke kanan, ya. Y sama dengan 5 minus X, ya. Udah, kita simulasi aja. Ketika, ya, X-nya 0, berarti X-nya 0 berarti di sumbu Y. Nah, ketemu Y-nya 5. Oh, di sini. Ya, udah dapat satu titik. Terus perpotongan di sumbu X gimana? Ya sama, Y-nya 0. Nah, X-nya pindah ke sini ya jadi 5, ya. Dapatlah kita garis di sini, ya. Ini garis kendala, ya, untuk kebutuhan pakan. Sehingga kebutuhan pakan itu di sini baru kita maksimum, pakai yang tadi kalau sama dengan kita tahu bahwa ini tidak boleh lebih besar atau maksimum, ya. Nah, artinya area mana Pak yang paling make sense? Yang menggambarkan bahwa ini lebih kecil dari 5. Area bawah. Nah, below the line. Ya, bukan above ya atau di atasnya, ya. Kalau di atasnya itu dia minimum, ya. Kalau karena ini kebutuhan pakan, maksimumnya ini berarti ke bawah, ya, yang di arsirnya. Sampai sini juga nih tadi yang masuk, ya. Nah, tapi kita juga punya kendala-kendala yang lain, ya, garis kendala yang lain. Contohnya apa? Ya, kita lihat di sini contohnya. Ya, garis ini nih, fokus di garis yang ini nih, ya, garis ini, ya. Kita gambar garis ini dulu. Dapat dari mana? Dari fungsi ini tadi ya, protein ya. 2X, nah, tambah Y lebih besar sama dengan 4.
Y sama dengan 4, ya, 2x-nya pindah ke kanan, minus 2x. Sama dengan konsep yang sama, kalau nolnya, sorry, x-nya itu 0, nah, berarti kan 2 kali 0, 0 ya. 4 dikurangi 0, 4. Oke, di sini dapat satu titik. Di sumbu x, ya. Nah, kalau y-nya yang 0 gimana? 0, 4-nya pindah ke sini atas minus 4, dibagi 2, x-nya sama dengan 2. Ditarik garis, ya, untuk garis constraint kebutuhan protein. Tadi kebutuhan protein minimum atau maksimum, ya. Nah, garis ini menunjukkan sama dengan, ya, kita dapat di sini adalah minimumnya harus mengandung protein. Berarti ke atas arsirannya, dia ke sini. Sampai garis ini, karena kita punya constraint juga, punya batasan, ya, constraint itu batasan. Sini, kita ketemu kan area-area dari sini. Dan batasan yang lain kita juga punya, ya, dari rumus misalnya ini ya, Y 3 min X itu dapat dari sini nih. Semuanya dibagi 13. Sorry, 12, ya. 12X dibagi 12 kan X, ya, ditambah dibagi 12Y dibagi 12 Y, ya. Terus ini, ya, besar sama dengan, nah, 36 bagi 12 3, ya. Nah, ini sama dikonversi Y, X-nya pindah ke sini, Y 3 min X, ya. Sama titik perpotongan di sumbu Y 3, sini juga 3 di sumbu X. Tarik garis, ya. Terus kemana Pak arahnya? Ke arah seranya, lihat minimum mau maksimum, ya. Nilainya ini, ya, ternyata dia minimum 36, ya. Berarti ke atas yang diarsir. Nah, kita dapatlah area irisan ini, ya. Area irisan ini yang disebut sebagai, yang tadi saya terus bilang sebagai daerah visible. Apa Pak daerah visible? Ya, daerah di mana, ya, ini nih poligonal ini nih, ya, yang mirip dengan trapesium ini. Ini sebagai titik-titik pemilihan, ya, yang optimum di mana? Perpaduan antara X dan Y, gitu. Kita nanti cari. Nah, terus ini kok nggak kepake, Pak? Gitu. Kenapa nggak kepake atau nggak dimasukkan? Karena dia dapat garisnya di sini, ya, dan dia barriernya sudah, atau kendalanya atau batasannya, ya, sudah terwadahi dari fungsi yang lain. Jadi ini nggak ngaruh, ya kan, ini pasti lebih besar. Ya, ini udah input di sini. Ya, ini disebut nanti redundant constraint. Constraint yang berulang. Kita udah punya batasan atau, ya, tadi ya, constraint nyala, tapi ini ada redundant lagi. Ini jadi agak percuma, ada dari sini juga ke, kan minimum berarti ke atas, ya, nggak pengaruh apa-apa. Kalau rumus ini hilang juga nggak ngaruh gitu. Itu disebut redundant, ya. Dan ini disebut titik-titik pojok, ya, kita hitung di sini titik pojok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masih ingat ya, kalau titik pojok itu perpaduan di sumbu X, ya, dan sumbu Y, ya. X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 5, Y-nya 0. Nah, terus dimasukkan ke fungsi C ini, titik-titik pojok ini, rumus ini, ya. Nah, jadi 0,2 kali 3, X-nya kan 3. Ya, 0,2 kali 3, 0,6. Y-nya 0, karena ininya 0. Dapatlah 0,6 akhirnya biaya. Ya, kalau kita mengkombinasikan, ya, di titik ini ya, X-nya 3, Y-nya 0. Kalau X-nya kita tambahin lagi 5, gimana? Ya, nambah biaya. Mohon maaf. Nah, terus kita sebaliknya, kalau Y-nya yang ada nilainya, entah 0,5, Y-nya 5 atau 4, ini malah menghasilkan biaya yang tinggi, atau disebutnya maksimum. Yang kita carikan minimum, ya. Dan ini ada titik potong yang lain, di X-nya 1, Y-nya 2. Ya, dapat hasilnya 0,8. Ya, dari sini sebenarnya sudah kelihatan. Ya, dari sini minimum biaya itu ada di kombinasi ini, ya, menghasilkan, ya, setelah dimasukkan angkanya di sini 0,6 minimumnya, dengan X-nya 3, Y-nya 0, ya, itu, ya. Tapi kita bisa ngecek juga, ya, dan di kasus grafik ini dengan garis isoklin, ya, atau kita menggunakan, ya, fungsi garis Y ini, ya, sebagai tadi, ya, fungsi X dan juga total biayanya, gitu ya.
Nah, dapat nih garis biru-biru. Kita cari garis biru-biru ini terus ya, secara proporsional. Terus ya, dia memotong mana? Memotong sumbu X di sini. Terus juga, oh di yang titik tadi, yang titik pojok ini nggak motong. Nah, di sini motong juga, di sini motong, ya. Nah, jadi ini ya makanya disebutnya nih solusi maksimum di titik paling ujung sini dan ini paling bawah ya, solusi minimum ya. Ya. Nah, jadi titik terluar minimum dan maksimum ya di sini. Ini dengan metode grafik ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sejauh ini ya. Jadi solusinya apa Pak intinya dari sini? Ya, kita dapat bahwa kombinasi X, Y 3,0 ini sebagai sebagai fungsi optimal ya, yang biayanya paling optimal ya. Jadi nggak perlu pakan dari bahan. Oke, silakan teman-teman yang mungkin nggak puasa, Senin ya, yang mau minum dahulu silakan. Sambil saya nunggu kalau ada pertanyaan ya. Bisa diikutin ini, Kamil? Bisa ngikutin Kamil? Bisa, Bapak. Mudah ya, gampang ya, semuanya ya. Ya, ini ya hitung-hitungan sederhana lah dari zaman eh, apa mungkin juga SMA ya sudah pernah diajarkan juga ya, atau saat apa namanya ketemu matematika ya. Ini ya gambar-gambar grafik ada sumbu X, sumbu Y ya, dilihat mana. Cuma perpaduannya ada beberapa garis aja ya. Dilihat mana yang optimal ya. Oke, itu metode pertama tentang penggunaan grafik untuk optimalisasi. Yang kedua, saya mau ngajarin pakai software. Softwarenya berbayar nggak Pak? Gratis. Gratis, tis. Ya, nggak ada bayar-bayar. Karena pakai apa? Pakai Excel. Jadi banyak orang mengira Excel itu cuma buat bikin tabel, ya, cuma buat masukin angka, hitung-hitung ya, gantiin kalkulator. Padahal Excel itu powerful, ya. Dia ada bukan software ya, dia add-ins namanya. Add-ins itu ya eh, apa namanya yang diinstal, yang perlu diinstal di dalam Excel, ya. Coba dicek kalau yang lagi buka laptopnya di Excelnya. Udah ada belum? Nih ya, di bawah data itu ada solver ya. Nah, kalau sudah ada berarti teman-teman pernah install nih Excel solver. Dan ini solusi yang kedua. Tadi dari grafik kita udah, sekarang kita mau bandingin kalau kita pakai software Excel ya, Excel ini ya. Oke, saya kasih tutorial aja ya. Mau ya? Gimana installnya ya? Mau nggak nih? Diajarin ya. Udah ada belum di di laptopnya, di Excelnya? Coba dicek. Kalau di eh, ini saya nggak ada ya di sini ya. Nah ini solver ya. Bagi yang belum ada, silakan masuk ke eh, file ya, file ya. Sampai dulu. Ya file ya. Nah ini nanti ada option ya. Ini paling bawah nih option. Nanti muncul ini ya, muncul ini ya. Nanti cari yang ada tulisan add-ins ya sebelah kiri. Nah, option add-in ya. Nah, nanti ya, teman-teman di sini ada manage Excel add-ins. Ya, di sini Excel add-ins, klik go ya. Di sini ada tadinya ya, sebelum saya install, ini posisinya uncheck ya. Tapi itu udah embed di dalam software Excel gitu ya. Mungkin jarang dipakai, ya tinggal diklik aja software add-in ya. Itu oke ya. Nah, nanti kalau tandanya sudah ada, atau sudah terinstall di Excel teman-teman nanti muncul nih solver ya, solver. Ini fungsinya apa Pak? Ya nanti saya jelasin. Yang penting teman-teman pastikan di bawah data ya, itu ada di bawah data analitik atau di atasnya ada add-in solver ya. Nanti kalau diklik
Nah, nanti ini saya jelasin satu satu ya komponen-komponennya ya. Nah, komponen yang pertama ya ini ada eh, untuk fungsi tujuan ya atau set objektif. Oke, saya jelasinnya pakai slide aja. Ya, ini intinya artinya eh, sudah terinstall di laptop saya dan mudah-mudahan juga terinstall di laptop teman-teman. Karena nanti penugasannya ada kaitannya sama menggunakan Excel solver tadi ya. Silakan mulai dicoba di laptopnya ya. Oke, saya lanjutkan dulu dengan PPT ya untuk menjelaskan ya komponen yang tadi. Kalau solvernya diklik itu muncul pop up seperti ini ya, pop up seperti ini. Saya jelasin satu-satu. Masih ingat kita tuh harus punya ya minimal ada 4 hal ya yang harus kita set up sebelum kita ya gampang. Excel itu tinggal klik 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 ya. Tapi kalau nggak tahu konsepnya ya jadi mumet juga. Pertama, set objektif artinya fungsi tujuan ya kita dari tahu tujuan kita meminimumkan biaya pakan ya. Berarti di sini ini sebagai eh, kita klik aja di sini ya meminimumkan biaya fungsi objektifnya. Nah, kalau profit berarti maksimum atau kita punya target tertentu ya. Profit misalnya ya bisnis 1 M gitu ya. Atau 500 juta di sini value of 500 juta ya. Itu sebagai setup tujuannya ya fungsi tujuannya. Terus yang kedua ini ada uh, variabel keputusan. Tadi kalau konteksnya kita punya keputusan produksi pakan kelinci dari bahan X atau bahan Y. Ya, maka ini ya komponen angka di kolom ini ya A3 dan B3 ini yang akan di sort ya dimasukkan di sini. Karena ini bisa disimulasikan berubah-ubah ya sebagai X dan Y ini sebagai variabel keputusan. Terus ya jangan lupa kita punya kendala ya atau constraint dari eh, jumlah pakan harian butuhnya berapa ons, jumlah kandungan karbohidrat, protein, lemak. Kita bisa add di sini, nanti ada masukin fungsi kendala ya. Misalnya ya kendalanya eh, kalau X dan Y dijumlah ya, ini ya, ini harus minimum berapa ya, ini dijumlah minimum berapa gitu. Ya, itu masukin di sini. Terus nanti kita coba ya, saya kasih tutorialnya ya. Eh, Kalau ikut tutorial mahal ya, kalau ikut pelatihan-pelatihan ini ya, tapi gratis nih ya untuk mahasiswa SB nih ya di kuliah Daik ya. Jangan lupa juga nih nanti ada solving methods-nya pakai yang simplex linear programming atau LP ya metodenya. Pilihan metode yang lain banyak, tapi untuk fokus hari ini untuk linear program sorry linear optimization ya kita pakai simplex LP ya. Nanti tinggal klik solve jadi ya. Nah, tapi untuk hari ini nanti penugasannya mengkombinasikan metode grafik dengan Excel solver ya. Kombinasikan biar teman-teman paham back end dulu bahwa ada batasan-batasan ya secara visual ya itu terbayang. Kalau ini cepat, kelebihannya cepat ya. Saya mau kenalin dulu nih Excel solver ini sebenarnya apa ya. Dia sebenarnya di balik back end tadi ya add-ins tadi itu ada mathematical algoritma di situ ada algoritma ya. Ya kalau kita sekarang pakai sosial media ya tiba-tiba konten-konten yang kita muncul di sosial media itu ada rumus matematikanya. Caranya gimana ya? Contoh kecil aja, teman-teman melihatin tuh konten, walaupun nggak nge-like atau apa, 5 detik ya, dengan algoritma yang ada, bisa ngedetek nih ya, bahwa ada sedikit interest. Apalagi kalau yang nonton, ya sampai bermenit-menit, berjam-jam, ya. Nanti algoritma ini sama ya. Konteksnya ada algoritma matematika yang di balik sini ya. Metode simplex ya, masih ingat tadi ya, simplex LP ya. Ini dikembangkan 2 tahun setelah kita merdeka. Nah, baru teman nggak lupa ya kita merdeka 1945. 2 tahun kemudian, Dr. George Danzig ini menemukan metode simplex ini, ya, untuk memecahkan persamaan linear, linear ya, jangan lupa. Ini untuk permasalahan linear, ya. Nah, sama ini fungsi tujuan, ada solusi optimumnya, ya. Dan kelebihannya dia cepat dan efisien karena pakai software ini apalagi udah dipakein
add-ins di Excel ya. Nah, jadi eh, lebih cepat daripada tadi ya gambar grafik gitu ya. Tapi bukan berarti grafik itu salah, itu memberi pemahaman lebih ya untuk kita. Nah, cara kerjanya gimana ya ini ya? Nah, kita punya fungsi kendala, punya fungsi tujuan ya. Nah, terus ada solusi optimum ya dan lain sebagainya ya. Nah, terus saya kembali ke ya ini historinya ya. Nanti kalau teman-teman mau cari tahu siapa George Danzig dan sekalinya silahkan di googling aja ya. Informasinya sudah tersedia ya. Ya pesannya di sini adalah teman-teman bisa pakai softwarenya di sini ya. Ya kita berterima kasih kepada beliau ya sudah menemukan metode yang cepat dan efisien untuk digunakan. Oke, baik. Saya akan jelaskan ya pelan-pelan ya. Oke, nah ini ya. Jadi ya pada awalnya kita bisa mengisi di sini ya variabel keputusan banyaknya x dan z ini ya. Contohnya kita masukkan satu, ini satu. Oke, kombinasi satu ons x dan satu ons y ya. Oke, minimum biayanya ya kita dapat dari masih ingat ya 0,2 x ditambah 0,3 y ya. Berarti kan di sini 0,2 kali satu dan 0,3 kali satu ya dapatlah 0,5 ya. Nah, ini fungsi objektifnya sudah dibuat ya. Kita bikin variabel keputusan di kolom ini dan ini fungsi objektif dan ada kendala ya. Ada kendalanya itu dari kandungan lemak ya yang singkat ya. Sini kandungan lemak X itu 8 12 2, proteinnya 2 12 12 1 ya. Total ya, kita totalkan ya. Ini kan artinya kita mendapatkan nilai total ini dari berapa banyaknya, berapapun itu ya, banyaknya X ya dikalikan dengan kandungan lemaknya. Berapa Y dikalikan kandungan lemaknya. Dapatlah total kandungan lemak di keduanya. Ya, kalau ini ganti dua, ya berarti 2 kali 8 ditambah satu kali. Ya terus saja, ini bisa kita simulasikan nanti mana yang optimum. Kalau kita sembarang aja masukkan angka ya. Nah, misalnya di sini bisa masukin 5, ya tentu biayanya naik. Di sini yang masukin 4, ya. Di sini masukin 2 misalnya, atau 3, ya. Nah, ini biayanya terus naik ya. Tadi satu ya, contohnya mungkin biar teman-teman bisa membayangkan. Nah, ini pengali-pengalinya dan ditambahkan ya sampai ke proteinnya dan yang terakhir ini terkait dengan total pakan ya. Jadi kalau misalnya di sini X ditambah Y ya berarti kan ini kali satu satu nih totalnya 2 ya. Oke, next kita tentukan arahnya ya. Dia sebagai minimum atau maksimum. Dan untuk kalau minimum dia lebih besar sama dengan ya. Nah, kalau minimum lebih kecil sama dengan gitu ya. Batasannya mesti ingat ya, lemak itu batasannya 12, karbohidrat itu 36, protein itu 4. Ya, total pakannya 5 ons per hari ya minimumnya. Nah, udah teman-teman udah define ini kendalanya, tujuannya dan variabel keputusannya tinggal masuk ke solver. Klik solver ya. Di sini awalnya kosong ya. Set tujuannya mana? Tujuannya meminimumkan cost biaya yang tadi 0,2 dikali X ya di ini ya di sel C7 ya C7 diklik aja nanti dia otomatis ada tanda dolar dia nggak akan berubah-ubah ya fungsinya apa ya bisa maksimum minimum atau value of ya masukin angkanya di sini ya 4 5 apa ya tapi kita mestinya adalah meminimumkan ya. Nah, terus ya di sini ya ini changing value cells-nya yang mau kita ubah-ubah yang mana? Ya, kita tentukan di sini. Ya, awalnya kosong, kita klik di sini ya. Nah, jadi range data ini. Nanti kalau ada variabel lainnya gimana Pak? Tambahin aja Z sortnya jadi sampai sini. Gitu ya. Tapi karena ini hanya dua variabel, sortnya sampai sini aja. Ya, sudah. Nah, terus tinggal ditambahin ya. Ini sudah dibuatkan ya. Ada fungsi S12 ya. 12 berarti karbohidrat ya. Ini ya kalau teman-teman lihat di sini ya. Case. Nah, di sini itu ya karbohidrat.
di D12 ya ini. Nah, di sini dilihat ya, lebih besar sama dengan berarti minimumnya dia 36 ya, F12. F12 memang. Oke. Oke, tinggal klik oke. Ya, sama semuanya dibuat yang lain juga sampai yang F14 ya, batasan makan tidak boleh lebih dari 5 ya. Yang kurang mana Pak? Ini yang lemak ya belum dibuatkan. Kita buat bareng-bareng. Ya. Add ya. Call cell reference-nya tuh yang akan dibandingkan ya dari total tadi yang di sini ya. Ya, D11 dibandingkan dia fungsinya apa? Lebih kecil atau lebih besar? Ya. Dia lebih lebih besar sama dengan ya. Besar sama dengan constraint-nya di 12. Nah, tinggal di add ya atau sorry, ini udah oke. Oh, sorry. Ini eh, cancel dulu ya. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk D11 lebih besar sama dengan F. Nah, ini ya, sudah. Ya, kita coba ya. Tadi ini teman-teman perhatikan ya. Nah, ini moment of truth ya. Jadi titik optimal itu berapa jumlah X, Y-nya? Ya, kita klik solve. Nah, udah nih dengan software sudah kelihatan sekarang ya, ya. Udah kelihatan. Nah, sebelum masuk ke sini, teman-teman bisa klik di sini ada report eh, answer sensitivity and limits. Ya, klik aja semua juga nggak apa-apa. Nah, di sini eh, tinggal klik OK ya. Nah, nanti di sini ya di bawah sini di sorry, nggak kelihatan ya, teman. Nah, ini saya perpanjang. Di sini ada answer report ya, ada sensitivity report dan limit report ya. Saya balik dulu ke sini. Jadi secara otomatis ya software di Excel ini yang tadi kita tambahkan add-ins, dia langsung mencari titik optimum jumlah X dan Y ya yang optimal, yang meminimumkan cost dan syaratnya semuanya terpenuhi ya. Kalau teman-teman perhatikan sebelumnya tidak terpenuhi ya. Ya, kalau misalnya gini ya, saya ubah dulu satu, ini satu ya. Nah, ini ada yang tidak terpenuhi ya. Kalau ini terpenuhi minimum 12, yang ini nggak terpenuhi nih. Karbohidrat itu minimal 36, tapi hasilnya cuma 24 kalau satu kombinasi satu ya. Tapi dengan solver tadi ya, nanti kita lihat di sini ya, solve di sini, dia otomatis ya, sorry, dia harus pencet oke dulu ya, solve, terus oke ya. Nah, di sini udah ketemu nih minimumnya 36 ya, di sini lebih dan ini lebih kurang dari 5 temu ya. Jadi total pakannya itu 3 ya. Tiganya dari mana? Dari X semua nih. Tiga-tiganya. Y-nya nggak dipakai. Karena sudah dengan X ini memenuhi semua kandungan dan biayanya itu paling minimum. Ya tadi kan masih ingat ya. X itu biayanya 0,2 dikali 3. Nah, semuanya sudah terpenuhi. Oke, itu ya. Bisa diikuti ya. Nah, teman-teman ya, jadi dengan fungsi solver ini bisa ngebantu dengan mudah, cepat, dan bahkan kita disediakan reportnya juga. Kalau teman-teman lihat, awalnya kita original value-nya itu kita isi satu-satu. Ya kalau teman isi 55 silakan monggo. Ya, dia menghasilkan kalau yang satu-satu X, satu Y ini menghasilkan 0,5. Wah, bagus dong Pak minimum. Masalahnya, tadi ya kita ketahui di sini nih, di karbohidrat total, ya dia tidak memenuhi standarnya ya. Tadi cuma 20 ya. Dan sorry 24 ya, 24 masih kurang 12 dia ya. Nah, ini yang menyebabkan dia tidak memenuhi ya fungsi batasan ya. Harus dia minimum tapi juga batasannya terpenuhi. Ya, di report ini kelihatan ya berapa ya. Bahkan bayangkan kita ngajakin 0,0 sepersekian detik ya, nggak nyampe 1 detik ya. Bayangkan kalau misalnya X, Y, Z ya atau banyak nanti variabel ya, dengan metode solver ini bisa diatasi dengan cepat dan efisien. Oke ya, uh, saya balik lagi ke PPT. Oke, nah balik ke PPT. Tadi ya saya summary dari Excel solver ini ya.
Awalnya kita coba-coba ya isi dengan angka sembarang 1, 2, 5, 4. Ya, kalau dengan 1, 1 ini nilainya minimum oke 0,5, tapi dia tidak memenuhi persyaratan. Di sini cuma 24. Butuhkannya 36 minimum karbohidratnya. Ya, dengan metode solver kita dapat ternyata kombinasinya bukan 1, 1, 1, 2, tapi 3, 0. Ya, dapat dia 0,6 lebih tinggi dari sini, tapi semua syaratnya terpenuhi minimumnya. Ya, nah ini ya. Nanti teman-teman silakan bisa di exercise karena penjelasan yang terlalu teknikal. Kalau cuma didengarkan, ya itu cepat muapnya ilmunya. Nah, terus gimana Pak caranya biar membekas bisa kepake terus ya? Ya, ilmunya berkah di di exercise ya, dilatih lagi ya, dengan cara apa? Ini slide-nya nanti saya kasih kalau P3 ke siapa tadi? Samil, siapa ya? Samil ya? Ya, atau saya lupa nama koordinatornya. Nanti yang P2 juga saya kasih ke koordinatornya ya. Terus nanti diuji coba. Ya teman-teman bersyukur ya. Ah, Datang kuliah bisa memahami. Nanti yang nggak datang kuliah pun dikasih slide-nya. Belum tentu paham. Belum tentu paham baca gitu ya, runutannya bacanya gimana, ada istilah-istilah baru. Ya teman-teman bersyukur ya dengan keterbatasan online kuliahnya ya, tapi bisa mengikuti dengan baik ya. Itu saya senang juga kalau teman-teman bisa paham. Ditambah lagi setelah exercise dari slide ini, nanti teman-teman juga coba ya, coba mengerjakan eh, tugas berkelompok ya. Ada tugas berkelompok yang tentu itu akan tujuannya menambah pemahaman teman-teman ya. Jadi kuliah ini tuh mewahnya teman dikasih materinya, dikasih softwarenya juga ya, tutorialnya minimal ya. Nanti ada latihannya juga ya untuk secara berkelompok ya. Saya sudah upload juga di kelas IPB ya untuk penugasnya, nanti silahkan ditengok-tengok ya. Oke, sebentar lagi saya lanjutkan ya. Nah, ini yang tadi teman-teman masih ingat ya, dengan grafik ini ya, ada area visible ya. Nah, sebenarnya area visible ini banyak kalau di macamnya ya. Nah, ini area visible yang kosong atau nggak ada sama sekali. Kenapa, Pak? Bayangkan teman-teman ada 3 fungsi kendala di sini yang nggak semuanya ini beririsan ketiganya. Kenapa? Yang fungsi ketiga ini X-nya itu lebih besar sama dengan. Jadi sebelah kanan ini areanya. Yang lainnya beririsannya di sini, yang nggak ketemu. Gitu. Yang lainnya itu nilainya lebih kurang dari 7. Ya, areanya dia kurang dari 7 di area sini. Jadi ini nggak ada daerah visible. Ya, nggak ada solusi optimum di sini. Beda dengan ini. Ini contoh kasus yang lain. Ada fungsi kendala, constraint di sini ya. Tapi X-nya ini unlimited. Ya tentu Z-nya ya jadi unlimited. Y-nya kita tahu maksimumnya 10. Kita masukin di sini. Ketika X dimasukin, banyak opsinya. Terus ke kanan ya. Karena kenapa? Di sini garis di bawah. Ya, ini di atas ya fungsi ini ya. Fungsi yang sorry yang ini ya garis ini. Oke di atas tapi ke kanannya nggak ada batasannya. Ini yang disebut sebagai tak terbatas atau infinity ya atau unlimited. Yang lainnya apa? Ini redundant constraint. Kenapa Pak disebut redundant constraint? Karena di sini teman-teman lihat ya fungsi di sini ya. Fungsi di sini tuh ya. Ini X-nya sama dengan 25 ya. Area kurang dari 25 masuk ke wilayah ini. Nah, sedangkan tanpa ini pun kita sudah dapat daerah visible di bawah kurva ini ya. Ya, artinya kita udah dapat dari perpotongan 2 kurva ini ya. Udah dapat di sini yang jadi titik optimal tuh di antara eh, garis area sini ya. Nah, jadi tanpa ada ini ya, redundant constraint yang berulang, nah, artinya ini bisa dibuang aja ya. Nah, daerah visible-nya nggak berubah sama sekali. Karena tanpa ini pun nah, ya nggak berpengaruh gitu ya. Ini sama kejadiannya dengan, masih ingat yang ini ya. Tanpa fungsi lemak pun di sini, nah ini udah kepilih ya. Dengan 3 line ini aja udah dapat kita ya tanpa perlu memasukkan yang ini ya fungsi yang ini. Nah ini sama kasusnya seperti yang grafik yang
Yang ini, sorry. Ya, ada redundant constraint. Oke, yang terakhir nih, contohnya yang tak terhingga karena banyak solusinya. Masih ingat tadi kita eh, memilih titik-titik pojok gitu ya sebagai ini pojok. Tapi di sini ini bukan ujung karena di saat kita pakai isoclean ya garis dia berhimpitan dengan garis eh, sebagai constraint-nya di sini. Jadi di sini nih banyak titik-titiknya ya. Jadi banyak titik-titik yang terletak pada garis ini. Ya beda dengan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu apa? Ini ya, titik ini ya. Garis isoklinnya dia tidak memotong sama persis ya. Dengan garis ini dia nggak sejajar atau bahkan garis ini beda dengan yang ini. Dia exactly sama nih ya garis putus-putusnya dengan garis constraint gitu lah ya. Ini yang di stabilo yang kuning ini ya. Nah, di sini juga menjadi solusinya juga kita harus ngecek nih satu-satu ya. Gitu. Itu ya, itu macam-macam eh, apa namanya daerah visible sebagai nanti titik optimum ya sebelum kita nentuin titik optimum. Oke, I think that's all ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah kesempatan teman-teman untuk mengerjakan tugas ya secara berkelompok ya. Dan silakan nanti perwakilannya saja ya yang upload ke kelas IPB ditentukan siapa yang mau upload ya. Nah, saya tadi informasi dari kelas internasional yang pagi dan yang P1 mereka sudah punya kelompok ya. Kalau di P2 koordinatornya siapa ya? Koordinator P2 siapa di kelas ini? Daib? Ada? Ada kelompok P2? Nggak ada? Nggak ada PJ-nya kelompok 2? P2? Halo? Ada, Pak. P2? Siapa? PJ-nya itu Komala Arta. Siapa? Komala. Arta, Pak. Iya. Kemal ini ya sebentar ya. Arta. Arta ya? Betul ya? Iya, Pak. Dan untuk P2 sendiri juga udah punya kelompok DAI, Pak. Udah punya? Oke, Udah. good. Berapa orang? 5 orang, Pak. Jadi ada 12 kelompok. Oh ya, nggak apa-apa, 5 orang. Jadi ini nggak mesti 4 ya. 5 juga nggak masalah. Oke, sorry. Ini 4 sampai 5 gitu ya. Mungkin ada yang berempat, silakan ya. Eh, Kurang lebih ini. Kalau kelompok P3, Samil masih ada Samil? Samil? Kalau Ada? untuk tiga, Ya, ya ada udah ada, Pak. kelompoknya Samil. P3. Ada Berapa orang? di P3 itu 3 sampai 4 orang, Bapak. Cuma yang 3 orang cuma ada 1 atau 2 kelompok gitu, Pak. Nanti coba saya cek lagi listnya. Oh ya, oke, saya buat gini aja lah ya. 3 sampai 5 orang ya. Pokoknya pakai aja grup yang sudah terbentuk ya di Daib atau di yang sudah ada di kelas gitu ya. Nggak usah bikin baru nanti. Jadi silakan teman-teman mengerjakan 2 contoh soal nanti ya. Itu secara metode grafik ya. Dan dengan metode simplex tadi ya, dengan solver, dengan Excel ya. Oh iya, ini pilihan ya bisa tulisan tangan atau dengan Excel ya untuk yang grafik. Ya, kalau yang simplex kan solver tadi ya, itu pakai Excel aja ya, pakai Excel ya. Yang dikerjakan ini ya studi kasus ini. Nanti ini sudah saya upload di kelas IPB. Silakan teman-teman kerjakan sampai hari Jumat ya maksimum jam 12 malam ya. Silakan nanti secara berkelompok. Saran saya sih mumpung masih hangat ya,
Kalau ditunda-tunda nanti lupa ya, silahkan diuji ya, bikin pakai grafik tulis tangan atau pakai Excel, silahkan mana yang eh, bisa menambah pemahaman ya teman-teman secara berkelompok ya. Dan nanti perwakilan yang mengumpulkan ya di kelas IPB sudah disediakan juga tempat uploadnya ya, sudah difasilitasi, silahkan teman-teman kerjakan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. The last things absen ya, ya. Sudah pada absen belum nih ya? Belum ya? Mulai dari P2 dulu ya. P2 absen P2. Nah, saya tidak tahu apakah bisa langsung dua ini ya. Nanti kita coba aja ya. Oh, oke, salah. Kita coba dulu ya ditampilkan dua-dua kelasnya sekaligus. Mudah-mudahan eh, bisa muncul ya. Ini, bentar. Yang sebelah kiri ya, yang ini untuk P2, yang sebelah kanan ini untuk P3. Bisa nggak? Kalau ditampilin dua-dua atau satu-satu? Berhasil? Bapak. Bisa ya? Oke. Baik. Pak, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Yang mana yang tidak bisa? P Paralel berapa? dua, Pak. Variabel 4. Dua, Pak. Dua, Pak. Variabel 2 nggak bisa. Oke, kita coba satu-satu aja ya kalau gitu ya. Oke, kita coba variabel 2 dulu ya. Oke, kita coba variabel ini 2. eh eh muncul ini saya ya. Kalau sekarang bisa nggak? Satu-satu saya tampilin nih. P2. Kalau sudah berhasil, silakan meninggalkan ruangan. Nanti biar gantian Mohon maaf, absennya. Bapak masih Nggak tidak bisa. bisa. Belum bisa. Bisa, Pak. Iya. Belum bisa. Ini sudah, kok jadi P3 ya? Sebentar. P2 dulu ya. Nah, coba. Coba. Ini udah P2 nih. Berhasil? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Alhamdulillah. Oke, silakan. Ini ngantri P3 absen. Ya, P2 yang udah absen bisa meninggalkan Zoom ya, ruangan ya. Jangan berebutan ya, ngantri. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, P2 udah semua? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah ya. Gantian ya, P3 ya. P3 udah berhasil nih kayaknya, udah pada live semua. P3 berhasil? Belum? Tadi beberapa udah berhasil, Bapak. Oh, ada yang belum berhasil P3? Perlu ditampilin lagi nggak? Saya belum, Pak. Mohon maaf. Oh iya, P2 saya cek dulu. P2 udah semuanya? Saya asumsikan udah ya, udah pada keluar nih ya. Belum, P2 ya. Bapak. Sebentar. Sebentar. Oke. Oke, 5 detik ya.
5, 4, 3, 2, 1. Gantian ya. Ketiga ya. Oke. Ketiga yang sisanya tadi belum berhasil. Ya, ini ada 20-an orang nih yang masih stay. Yang sudah berhasil silakan meninggalkan ruangan. Ya, sudah ditutup kelasnya. Oke. Masih ada 17. Oh, silakan. Absen P3 yang belum absen. P3. Oh, tidak bisa. Eka, tidak bisa Eka. Mana Eka? Kenapa Eka? Nggak bisa. Eka udah bisa belum? Nadine, udah bisa? Oh, sudah bisa Eka. Aman. Aman. Ya, yang lain sudah bisa semua. Samil bisa nggak Samil? Udah berhasil? Saya sudah, Bapak. Sudah ya? Oke. Oke, saya asumsikan sudah ya semuanya ya. Nah, saya tutup ya.